Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Mursyid dari kelas AB 4507 dengan NIM 1501210328. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari materi kuliah tata kelola. Pertama itu pendahuluan. Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Apa sih good corporate itu? Good corporate adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang terima umum. Selanjutnya di dalam good corporate governance terdapat nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting, artinya bagi keberlangsungan bisnis, sebab menjadi persepsi bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham yang bertujuan untuk memaksimum kekayaan atau nilai perusahaan. Selanjutnya, pengukuran nilai perusahaan. Dalam mengukur nilai perusahaan dapat diukur dengan tiga pendekatan. Yang pertama dengan laba-laba bersih, yang kedua pendapatan operasi bersih, dan yang ketiga adalah tradisional. Yang pertama laba bersih. Pendekatan pertama merupakan pendekatan laba bersih, memiliki asumsi bahwa biaya modal, saham, dan biaya hutang dianggap konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan hutang. Yang kedua, pendekatan kedua menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatkan hutang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Yang ketiga, pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Selanjutnya, 5 metode nilai perusahaan. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan. Disebutkan secara eksplisit dapat neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua adalah nilai pasar. Sering disebut juga harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Yang ketiga, nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang keempat itu nilai buku. Nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Yang keempat itu adalah nilai likuidasi. Likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh governance terhadap nilai perusahaan. Good Good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kerja pasar atau nilai perusahaan. Semakin baik penerapan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Semakin tinggi tingkat implementasi good corporate governance, semakin tinggi pula nilai perusahaan yang ditunjukkan. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang pertama yaitu tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan good governance sebagai satu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Yang kedua,
Manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan. Yang ketiga, unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjung penerapan. Yang terakhir adalah akan lebih dipercaya oleh investor dan hal tersebut penting bagi pelaksanaan modal. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.